sebagaimana perkembangan yang ada di beberapa daerah, banyak perusahaan-perusahaan yang memberhentikan tanpa batas waktu yang telah ditentukan. Ini yang sejauh ini menjadi skala prioritas pendampingan kami, pendataan, dan tentunya akan kami teruskan tetap waspada, dan saya menginstruksikan dari pimpinan unit kerja, DPJ, DPD selalu siap memberikan informasi yang terbaru. Kemarin dari teman-teman Kalimantan Timur sudah ada 2 perusahaan yang memberhentikan, belum ada pesangon, masih kami dampingi dan proses. Terus di Pasuruan ini juga ada 1 perusahaan yang awalnya sudah melakukan kesepakatan dalam menghadapi COVID, sampai anggota karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja oleh KEP KSPI itu oke. Sementara tunjangan-tunjangan, terus upah yang ada tambahan-tambahan, dan THR itu biasanya 2 kali siap. Tanggal 6 April sudah bersepakat, tiba-tiba tanggal 8 April ada informasi perusahaan tutup, sehingga dampak ini FSPCAP bersama KSPI terus melakukan pengawalan dan pendampingan, dan kita minta kepada pengusaha di dalam keputusan-keputusan yang berdampak merumahkan terus sampai memberhentikan, harus dipertimbangkan satu, tentunya harus ada pesangon dan pemberian THR. THR ini memang aturannya sebelum 30 hari. Nah, tapi ini adalah kondisi konflik yang tentunya harus menjadi tanggung jawab bersama, dan saya minta juga THR ini jangan sampai dikurangi. Membiasakan diri untuk memakai hand sanitizer dan harus pakai masker. Terkait tentang kondisi perkembangan pandemi COVID-19 bagi serikat pekerja khususnya FSPCAP KSPI, ini memang sebuah wabah bencana non alam yang sangat memprihatinkan bagi kita. Dari beberapa informasi sejak Bapak Jokowi memberitakan tentang kondisi Indonesia 2 orang pada awal Maret, awalnya memang semuanya merasa kurang memberikan kurang kerjasamanya, kurang apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah, sehingga akan orang berpikir, oh nggak mungkin Indonesia terkena berdampak. Nah, pandangan dari kami dari FSPCAP sendiri melihat dari beberapa wabah ini memang di luar dugaan, dan kami instruksikan dari seluruh jajaran pimpinan daerah, pimpinan cabang, sesuai dengan bagaimana peran pemerintah terhadap dampak-dampak COVID-19 di perusahaan. Memang berdasarkan informasi dan data yang masuk, banyak beberapa perusahaan yang sangat berdampak secara langsung. Informasi dari beberapa daerah, ini sudah ada yang awalnya perusahaan itu mempekerjakan, ada pekerja tetap, ada pekerja kontrak. Dari tahap diselesaikan untuk bagaimana agar perusahaan itu bisa eksis, kontrak dirumahkan, diberhentikan tanpa ada satu sarana atau hak yang telah diberikan. Ini yang membuat satu keprihatinan kita. Terus
Langkah-langkah ini sudah kami catat semua dan kami laporkan kepada Kementerian Tenaga Kerja. Periode di dalam bulan Maret itu sudah hampir kurang lebih yang dari FSPCAP saja itu hampir yang terkumpul dampak konflik yang bagian kontrak ini sudah mencapai 4.800 sekian dari beberapa daerah. Terus dampak-dampak ini berlanjut menjadi, saya sangat berharap pandemi konflik ini jangan disalahgunakan oleh pengusaha untuk melemahkan kaum buruh. Sehingga kalau kita lihat sebagaimana perkembangan yang ada di beberapa daerah, banyak perusahaan-perusahaan yang memberhentikan tanpa batas waktu yang telah ditentukan. Ini yang sejauh ini menjadi skala prioritas pendampingan kami, pendataan, dan tentunya akan kami teruskan tetap waspada, dan saya menginstruksikan dari pimpinan unit kerja, DPJ, DPD selalu siap memberikan informasi yang terbaru. Dari anggota kami yang di hampir 12 provinsi di Indonesia, terus 384 di perusahaan yang di dalamnya ada 33 kabupaten kota. Ini sudah melaporkan kemarin dari teman-teman Kalimantan Timur, sudah ada 2 perusahaan yang memberhentikan, belum ada pesangon, masih kami dampingi dan proses. Terus di Pasuruan ini juga ada 1 perusahaan yang awalnya sudah melakukan kesepakatan dalam menghadapi konflik, sampai anggota karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja, oleh KEP KSPI itu oke. Sementara tunjangan-tunjangan, terus upah yang ada tambahan-tambahan, dan THR itu biasanya 2 kali siap. Tanggal 6 April sudah bersepakat, tiba-tiba tanggal 8 April ada informasi perusahaan tutup. Jadi di Pasuruan ini anggota kami hampir 300 karyawan yang ada di sana sekarang lagi berdialog, lagi berunding, dan kami sangat prihatin dalam hal itu. Dan perkara pemberhentian karyawan ini tidak hanya di Kalimantan, tidak ada di Pasuruan, juga dari wilayah Banten. Wilayah Banten ini sudah dilaporkan ada kurang lebih 4 perusahaan yang totalnya 300 orang sudah diberhentikan di bidang perhotelan, bidang kimia, dan bidang perindustrian sepatu. Terus Sidoarjo juga begitu. Sudah kemarin waktu Komisi D memanggil beberapa perusahaan yang berdampak, hampir 16 perusahaan di Sidoarjo, karyawan yang berdampak 7.000 sekian lebih. Di antaranya anggota kita yang di Yongtri juga. Ini sangat-sangat memprihatinkan juga, perlu campur tangan kita semua, di mana Yongtri pekerjanya hampir 6.200 sekian orang. Awalnya memang dibuat satu pergantian rolling, dirumahkan 2 minggu. Nah, ini ada kabar per 1 Mei ini akan diberhentikan secara total. Artinya ini di Sidoarjo. Jawa Tengah masih ada beberapa yang informasi teman-teman masih dirumahkan di bagian-bagian kontrak. Di Bogor juga begitu, hal yang sama. Sehingga dampak ini FSPCAP bersama KSPI terus melakukan pengawalan dan pendampingan, dan kita minta kepada pengusaha di dalam keputusan-keputusan yang berdampak merumahkan, terus sampai memberhentikan, harus
dipertimbangkan satu, tentunya harus ada pesangon dan pemberian THR. THR ini memang aturannya sebelum 30 hari. Nah, tapi ini adalah kondisi konflik yang tentunya harus menjadi tanggung jawab bersama, dan saya minta juga THR ini jangan sampai dikurangi, jangan sampai memberikan satu hasil kesepakatan, karena hasil kesepakatan itu kalau perusahaan yang punya hati nurani, insya Allah saya yakin. Tapi kalau ada beberapa perusahaan yang memang mengambil kepentingan-kepentingan sendiri, ini perlu campur tangan pemerintah.